Seringkali ketika kita belajar tentang peluang kejadian majemuk, kita bingung membedakan antara peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Nah, di video kali ini kita akan membahas itu secara tuntas. Bagi kalian yang belum menyaksikan tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, kalian bisa menyimaknya, linknya ada di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas tentang peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Adik-adik, untuk memahami perbedaan antara peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat, kalian pahami terlebih dahulu konsep dasarnya, ya. Untuk peluang kejadian saling bebas, pemahamannya begini. Jika ada kejadian A dan kejadian B, maka terjadinya kejadian A dan terjadinya kejadian B itu tidak saling mempengaruhi. Itu yang dinamakan kejadian saling bebas. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi misalkan di sini jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka bisa dirumuskan peluang A dan B, membacanya begitu ya. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Jadi kalau kejadian saling bebas itu kata kuncinya, kata hubungnya adalah dan. Ya, berbeda dengan kejadian saling lepas, kata kuncinya atau. Peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, kata kuncinya adalah atau. Ya, kalau kejadian saling bebas dan nanti kejadian bersyarat, kata kuncinya adalah dan. Ya, oke. Bagaimana dengan peluang kejadian bersyarat atau peluang kejadian tidak saling bebas? Bedanya di mana? Kalau peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas, berarti kejadian A mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya, B mempengaruhi kejadian A. Nah, misalkan untuk peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka kalian bisa mencari nilai peluangnya dengan cara seperti ini, adik-adik. Peluang A dengan syarat B terjadi lebih dahulu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Ya, di mana peluang B tidak sama dengan 0. Bagaimana jika kebalikan, ingin mencari peluang kejadian B dengan syarat A terjadi lebih dahulu, maka tinggal kita sesuaikan saja. Peluang kejadian B dengan syarat A terjadi lebih dahulu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Ya, perhatikan baik-baik di sini yang belakang menjadi pembagi ya. Oke, ini yang belakang menjadi pembagi. Nah, kalau kita samakan, tadi bentuknya kejadian saling bebas kan peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Bisa kita tuliskan, ini kita kalikan ke sini ya, ke kiri. Berarti bisa kita tuliskan begini. Peluang A dan B itu sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A setelah B terjadi. Gitu ya. Sama halnya dengan yang ini, berarti peluang A irisan B atau peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B setelah A terjadi. Yang pertama ini adalah kejadian B mempengaruhi kejadian A, ya. Sedangkan yang kedua, kejadian A mempengaruhi kejadian B. Agar kalian paham, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, misalkan begini adik-adik, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada uang logam. Jadi antara dadu dengan uang logam dilempar bersama-sama, misalkan kejadian A itu muncul mata dadu 5. Mata dadu 5, kejadian B itu muncul angka. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa kita lakukan dengan dua cara, adik-adik. Yang pertama adalah kalian buat ruang sampelnya dulu. Kalau kita punya satu dadu dan satu uang logam, maka kita bisa buat ruang sampelnya seperti ini.
Yang atas ini adalah dadu, yang di sini adalah uang logam. Ya. Nah, kalau kita pasang-pasangkan antara dadu dengan uang logam, berarti kan kita dapatkan ruang sampelnya ada sebanyak 12. Berarti peluang muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada uang logam, tinggal kita lihat. Angka pertama ya. Cara pertama, tinggal kita lihat yang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam itu hanya ada satu ini. Tidak ada yang lain, ya kan? Satu, hanya ada satu. Lah ini NA-nya. Jadi NA-nya 1. Berarti peluangnya adalah 1 per NS. NS-nya adalah 12. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan konsep dari kejadian saling bebas, adik-adik. Kita mencari peluang A dan B, di mana A itu adalah kejadian muncul mata dadu 5, B adalah kejadian muncul angka pada uang logam. Nah, untuk kejadian ini berarti munculnya mata dadu 5 dan munculnya angka pada uang logam itu saling bebas, karena tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi, untuk peluang A dan B itu bisa kita tuliskan sebagai peluang A dikali dengan peluang B, gitu ya. Nah, peluang A berarti kan NA dibagi NS. NA-nya berapa? Kalau muncul mata dadu 5 pada satu dadu berarti kan hanya ada satu. Sedangkan NS-nya untuk dadu berarti kan 6. Maka peluang A itu 1 per 6. Dikali dengan peluang B. Peluang B itu apa? Muncul angka dari uang logam. Angka ada 1. Uang logam, kalau 1 uang logam berarti NS-nya 2. Berarti kan 1 per 2. Maka sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 2. Jadinya 1 per 12. Hasilnya sama, adik-adik. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kejadian saling bebas. Kata kuncinya di sini dan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Hitunglah peluang terambil kartu berwarna merah dan itu ya, bernomor genap. Nah, ini kan berarti kita anggap saja kejadian A adalah terambil kartu berwarna merah. Ini ya, kartu berwarna merah. Kejadian B terambil kartu genap. Oke, kartu genap. Nah, berarti karena di sini kata hubungnya dan, ini adalah dua kejadian yang saling bebas, adik-adik. Jadi, untuk mencari peluangnya, peluang A dan B, ya, terambil kartu berwarna merah dan bernomor genap, itu sama saja dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ya, maka sama dengan berapa? Peluang A itu terambil kartu merah. Kalau terambil kartu merah, berarti kan NA-nya ada berapa kartu merah? 26, ya kan? Kartu hati dan kartu wajib. Oke. Nah, NS-nya berapa? Kalau satu perangkat kartu bridge kan NS-nya otomatis ya 52. Kan gitu ya. Nah, sekarang kartu genap. Kartu genap berarti apa? Angka 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5. Ada 5 untuk satu gambar. Nah, dalam seperangkat kartu bridge itu kan ada 4 gambar. Ya. Hati, wajik, keriting, skop. Ada 4 gambar, berarti ada sebanyak berapa NB-nya? NB-nya berarti ada sebanyak 5 dikali 4 gambar, berarti 20. Sehingga peluangnya adalah A, NA itu 26 per 52 dikali dengan peluang B berarti 20 dibagi 52. Oke, ini kalau kita sederhanakan berarti 1 per 2. Ini kita bagi berapa? 4 ya. Kita bagi 4, 5 dibagi 4, 13. Maka kalau kita kalikan jadinya 5 per 26. Ini adalah jawabannya. Bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan contoh untuk kejadian bersyarat, adik-adik. Perhatikan baik-baik. Sebuah kantong berisi 12 manik-manik kuning dan 4 manik-manik biru. Diambil secara berurutan 2 manik-manik tanpa mengembalikan manik-manik pertama yang sudah diambil. Ini berarti pengambilan tanpa pengembalian, gitu ya. Jadi posisi manik-manik di dalam kotak,
pada saat pengambilan pertama berbeda dengan pada saat pengambilan kedua. Kenapa bisa begitu? Karena yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Berarti kan posisinya berkurang. Bisa dipahami ya? Oke, tentukan peluang terambil manik-manik kuning pada pengambilan pertama dan manik-manik biru pada pengambilan kedua. Perhatikan kata kuncinya dan. Jadi kalau kita buat lebih sederhana lagi begini ya adik. Ada 12 manik-manik kuning dan ada 4 manik-manik biru. Dari dalam kotak ini akan diambil 2 bola tapi satu persatu. Diambil 2 satu persatu. Gitu ya. Satu persatu tanpa pengembalian. Oke, tanpa pengembalian. Nah, berarti ketika pengambilan pertama dengan ketika pengambilan kedua itu jumlah manik-manik yang di dalam kotak berbeda. Ya, karena ketika pertama diambil tidak dikembalikan lagi. Itu ya. Itu yang dinamakan peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Ya, kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian kedua. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambil manik-manik kuning pada pengambilan pertama dan manik-manik biru pada pengambilan kedua. Berarti bisa kita tuliskan begini adik-adik. Kuning pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Ya. Karena ini adalah dua kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Peluang kuning pada pengambilan pertama dikalikan peluang biru pada pengambilan kedua setelah kuning pertama. Ya, kenapa begini? Karena tanpa pengembalian. Berbeda dengan ketika soalnya dirubah. Satu persatu dengan pengembalian. Nah, kalau satu persatu dengan pengembalian berarti soal ini tidak saling bebas, tetapi kejadian saling bebas. Ya, bukan lagi kejadian bersyarat, tetapi kejadian saling bebas. Lain ya, dengan pengembalian dibandingkan dengan tanpa pengembalian. Oke, itu yang harus kalian garis bawahi. Nah, untuk mencari peluangnya berarti gimana? Pada pengambilan pertama ingin mendapatkan kuning, berarti kita lihat kuningnya ada berapa? 12 dibagi dengan total manik-manik dalam kotak masih berapa? Masih utuh, 16. Sedangkan yang kedua ketika ingin mendapatkan biru, berarti kondisi manik-manik di dalam kotak tidaklah utuh, sudah berkurang, sudah menjadi seperti ini adik-adik. 11 kuning, 4 biru. Kenapa bisa 11 kuning? Karena satu kuning sudah diambil dan tidak dikembalikan. Ya, berarti peluangnya jadi gimana? Biru ada 4 dibagi dengan jumlah manik-manik dalam kotak ada 15, tidak lagi 16. Gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita coret berarti 4, kita coret lagi dengan 12, 3. 3 dengan 15, 5. Berarti sama dengan 1/5. Ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Tony memiliki sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola hijau. Saya tulis dulu ya. Kotak, 3 bola merah dan 2 bola hijau. Tony akan melakukan pengambilan bola 2 kali berurutan tanpa pengembalian. Nah, berarti kejadian bersyarat, iya kan? Tanpa pengembalian. Tentukan peluang untuk mendapatkan 1 bola merah pada pengambilan pertama dan 1 bola hijau pada pengambilan kedua. Berarti ini yang ditanyakan adalah peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan terambil hijau pada pengambilan kedua. Karena ini kejadian bersyarat berarti jadinya peluang terambil merah 1 dikali dengan peluang terambil hijau pada pengambilan kedua setelah merah 1. Ya, karena kejadian bersyarat. Sama seperti tadi, peluang terambil merah pada pengambilan pertama berarti masih utuh. Merah ada berapa? 3. Total bola ada berapa? 5. Oke, dikali dengan berarti setelah diambil sekali dapat merah, maka merahnya tinggal 2. Hijaunya masih utuh 2.
Ya, ingin mendapatkan hijau, berarti hijau ada 2, dari bola tinggal berapa? 4. Gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti 2, jadinya berapa? 3/10. Ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan contoh lagi. Perhatikan baik-baik. Yang terakhir nih. Kotak A berisi 4 kartu merah dan 3 kartu putih. Kita tulis dulu sini. Kotak A ada 4 merah, ada 3 putih. Kemudian kotak B ada 6 merah dan 2 putih. Gitu ya. Dari setiap kotak diambil 2 kartu. Hitunglah peluang terambil 2 kartu merah dari kotak A dan 2 kartu putih dari kotak B. Ini adalah kejadian saling bebas atau bersyarat adik-adik? Ya, ini adalah kejadian saling bebas. Karena kotaknya masing-masing, kan gitu ya. 2 merah dari kotak A dan 2 putih dari kotak B. Ya, jadi ini adalah kejadian saling bebas. Maka begini adik-adik. Terambil 2 merah ya dari A dan terambil 2 putih dari kotak B. Maka untuk mencari peluangnya berarti sama saja kita mencari peluang 2 merah dari kotak A dikali dengan peluang terambil 2 putih dari kotak B. Nah, karena ngambilnya sekaligus 2, tidak ngambil 1 tapi langsung 2, maka untuk menentukan peluangnya NA per NS-nya menggunakan kombinasi ya. Oke, berarti untuk mendapat 2 merah, maka merah ada 4 diambil 2 dibagi dengan NS-nya, kotak A itu jumlahnya ada 7, berarti 7 diambil 2. Dikali dengan untuk kotak B, ini kotak B ya, ingin dapat putih, putih ada berapa? 2, diambil 2 dibagi dengan NS-nya, total kartu di dalam kotak B ada 8, diambil 2. Oke, nah ini kemudian kita cari nilainya berapa. 4 kombinasi 2, berarti kan kalau kita hitung di sini ya, 4 kombinasi 2 itu berarti sama saja 4 kurangi 2 itu 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang atas kan berarti 4 faktorial ya. 4 faktorial kita rubah jadi gini. Nah, ini kita coret, 2 faktorial adalah 2, kita coret dengan 4 berarti 2. Maka hasilnya 6. Oke, nah sekarang kalau 7 kombinasi 2 berarti berapa? 7 dikurangi 2 itu 5, dikali 2 faktorial, yang belakang ya. Yang atas kan harusnya 7 faktorial, tetapi kita tulis 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini kita coret 2 faktorial berarti ini 3, sama dengan 21. Berarti yang ini peluangnya adalah 6/21. Dikali 2 kombinasi 2. 2 kombinasi 2 berarti berapa adik-adik? 2 kurangi 2, 0. 0 faktorial dikali 2 faktorial. Atasnya berarti kan harusnya 2 ya. Gini. Nah, 0 faktorial kan 1. Berarti 1 ya. Pasti 1. Oke, kemudian 8 kombinasi 2. 8 dikurangi 2, 6 faktorial. Dikali 2 faktorial, atasnya harusnya 8 faktorial, berarti kita tulis gini. Nah, kita coret 6-nya, 2 faktorial adalah 2, coret dengan 8, 4, berarti 28. Maka peluang yang kedua ini adalah 1/28. Oke, nah sekarang kita sederhanakan, 6 dibagi dengan 21, kita bagi 3 ya, 2/7. Ini 2-nya kita coret lagi dengan 28, berarti 14, berarti jadinya 1 dibagi 7 kali 14. 1/70 tambah 28, 98. Ini adalah jawabannya. Demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video materi tentang matematika. Tetap ikuti terus channel Primatika. Sampai jumpa.